Halo, pada video pembelajaran kali ini, komunitas Ibu Belajar Matematika akan membahas modul 36, yaitu luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang volume bangun ruang. Sekarang, kita akan membahas konsep lain yang berkaitan dengan bangun ruang, yaitu luas permukaan. Nah, kunci untuk menghitung luas permukaan dari suatu bangun ruang adalah menghitung jumlah dari luas semua sisi-sisi bangun ruang tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas luas permukaan pada kubus, balok, prisma, dan limas. Sehingga bangun datar yang mungkin akan kita temui adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, trapesium, belah ketupat, dan sebagainya. Berikut disajikan beberapa luas bangun datar yang akan mungkin kita gunakan pada perhitungan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, kita masuk ke contoh pertama. Della memiliki sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 7 mm. Berapakah luas permukaan dari dadu tersebut? Nah, sebelum kita menghitung luas permukaannya, alangkah lebih baiknya kita menggambar kubusnya terlebih dahulu agar lebih gampang dilihat. Berikut gambar kubus dengan panjang rusuk 7 mm. Nah, untuk menghitung luas permukaan dadu tersebut, kita mesti ingat bahwa kubus memiliki 6 buah persegi. Oleh sebab itu, luas permukaan dari kubus adalah luas persegi dijumlahkan sebanyak sampai 6 kali. Atau bisa ditulis 6 kali luas persegi. Setelah dihitung, ternyata luas permukaan dari dadu tersebut adalah 294 mm kuadrat. Contoh kedua, sebuah perusahaan sedang merenovasi aula pertemuan. Aula tersebut berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter. Bos perusahaan tersebut ingin mengganti warna cat pada dinding aula pertemuan. Berapa luas dinding aula pertemuan yang akan dicat? Nah, kita gambar sebuah balok dengan panjang 20 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter. Nah, karena yang dicat hanyalah dinding aula, maka bagian tutup atau atapnya serta alas atau lantai dari aula tersebut tidak perlu kita hitung luasnya. Kita hanya perlu menghitung dinding kiri, kanan, depan, dan belakang. Nah, maka luas dindingnya adalah luas permukaan balok tanpa tutup dan alas. Sama dengan 2 dikali buka kurung panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Panjang kali tinggi adalah sisi untuk menghitung sisi depan dan belakangnya, sedangkan lebar dikali tinggi untuk menghitung sisi kiri dan kanannya. Ternyata luas dinding aula pertemuan yang akan dicat adalah 280 meter kuadrat. Contoh ketiga. Misal terdapat sebuah prisma dengan alas berbentuk jajaran genjang. Berapa luas permukaan dari prisma tersebut? Berikut gambar prisma tersebut. Nah, prisma yang diberikan adalah prisma dalam kondisi terbaring. Alasnya berupa jajaran genjang. Jajaran genjangnya memiliki panjang alas 9 cm, tingginya 4 cm, dan sisi miring 5 cm. Sedangkan untuk tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, untuk menghitung luas permukaan dari prisma yang alasnya berbentuk jajaran genjang, kita harus menghitung 3 pasang bangun datar, yaitu sisi depan dan belakang berbentuk jajaran genjang, sisi kiri dan kanan yang berbentuk persegi panjang, serta sisi atas dan bawah yang berbentuk persegi panjang pula. Nah, luas permukaannya adalah 2 dikali dalam kurung alas
jajaran genjang dikali tinggi jajaran genjang untuk menghitung sisi depan dan belakang, dijumlahkan sisi miring jajaran genjang dikali tinggi prisma untuk menghitung sisi kiri dan kanan, ditambah alas jajaran genjang dikali tinggi prisma untuk menghitung sisi atas dan bawah. Dan ternyata luas permukaan dari prisma tersebut adalah 352 cm kuadrat. Contoh keempat, sebuah rumah kaca sedang didirikan di tengah taman kota. Rumah kaca tersebut berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi, dengan panjang sisi persegi 25 meter, dan sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki dengan tinggi segitiganya 30 meter. Berapa luas kaca yang diperlukan untuk membangun rumah kaca tersebut? Nah, kita akan menggambar limas dengan alas persegi. Nah, alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi persegi adalah 25 meter dan sisi tegak merupakan segitiga sama kaki dengan tinggi segitiganya 30 meter. Karena kita akan membangun rumah kaca, kaca yang akan dipasang hanya pada sisi tegak dari limasnya. Jadi, luas alasnya tidak perlu kita hitung. Nah, luas permukaan limas persegi tanpa alas yang akan kita gunakan untuk menghitung luas kaca yang diperlukan, yaitu 4 dikali luas segitiga. Alas segitiga adalah 25 meter dan tinggi segitiganya 30 meter. Setelah dihitung, ternyata luas kaca yang diperlukan untuk membangun rumah kaca tersebut adalah 1.500 meter kuadrat. Demikian video pembelajaran modul 36. Sekarang kita sudah dapat mengerjakan latihan pada modul 36. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.